Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi dari kelas akuntansi 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada dapat jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran secara umum. Selanjutnya yaitu syarat pemungutan pajak, di mana syarat pemungutan pajak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pemungutan pajak harus adil. Nah, sesuai dengan tujuan hukumnya, yakni sesuai dengan mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksananya pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu pemungutan pajak harus dengan berdasarkan undang-undang. Nah, di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Nah, hal ini memberikan jaminan hukum untuk masyarakat keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian, di mana pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Nah, yang keempat, di mana pemungutan pajak harus efisien. Sesuai dengan fungsinya, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil dari pemungutannya. Nah, yang terakhir yaitu pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Nah, selanjutnya itu pengelompokan pajak, di mana pengelompokan pajak ini yang pertama itu menurut golongan. Menurut golongannya itu terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Nah, yang kedua pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contohnya itu pajak pertambahan nilai. Nah, yang kedua itu menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini terbagi juga menjadi dua, yaitu pajak subjek dan pajak objektif. Di mana pajak subjek yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Nah, yang kedua pajak objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan barang mewah. Nah, yang ketiga itu menurut lembaga pemungutannya. Menurut lembaga pemungutannya juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Di mana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Contohnya yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua yaitu pajak daerah, di mana pajak daerah yaitu
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya itu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar motor. Nah, untuk bagian C itu tata cara pemungutan pajak, di mana yang pertama itu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak yaitu yang pertama asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, asas domisili atau asas tempat tinggal. Nah, negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, yang kedua itu asas sumber. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Nah, yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah, yang kedua yaitu sistem pemungutan pajak, di mana sistem pemungutan pajak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu official assessment system. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, yang kedua yaitu self-assessment system, di mana self-assessment systemnya adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sedangkan yang terakhir yaitu withholding system, di mana withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, yaitu atau bukan fiskus, bukan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, itulah materi perpajakan yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.